Baik, saya di sini akan menjelaskan pengertian akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen adalah suatu pendekatan dalam bidang akuntansi yang fokus pada penyediaan informasi keuangan dan non-keuangan kepada manajemen organisasi untuk mendukung proses perencanaan, pengambilan keputusan, dan pengendalian operasional. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem informasi akuntansi manajemen. Dalam hal ini, sistem informasi akuntansi manajemen terbagi menjadi 4, yaitu ada inputs, proses, outputs, dan user. Inputs mewakili kegiatan ekonomi, sedangkan proses mewakili pengumpulan, pengukuran, penyimpanan, analisis, pelaporan, dan pengelolaan. Dan untuk outputs, laporan khusus, HPP, biaya pelanggan, anggaran, laporan kinerja, dan komunikasi personal. Nah, untuk berikutnya ada proses manajemen. Proses manajemen terbagi menjadi 3, yaitu ada perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Untuk perencanaan, yaitu perencanaan adalah mensyaratkan penetapan tujuan dan identifikasi metode untuk mencapai tujuan. Untuk pengendalian adalah aktivitas manajerial untuk memonitor pelaksanaan rencana dan melakukan tindakan korektif sesuai kebutuhan. Sementara untuk pengembalian keputusan adalah proses di mana harus memilih di antara beberapa tujuan dan metode untuk melaksanakan tujuan yang dipilih. Dalam kegiatan akuntansi manajemen, feedback adalah salah satu hal yang diutamakan untuk mengevaluasi bagaimana proses alur kegiatannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan menurut sudut pandang dari akuntansi manajemen. Feedback adalah informasi yang digunakan untuk mengevaluasi atau memperbaiki langkah-langkah yang dilakukan dalam mengimplementasikan sebuah rencana. Perbedaan akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Akuntansi manajemen itu lebih fokus kepada internal, sedangkan akuntansi keuangan lebih fokus kepada eksternal. Yang kedua itu tidak memiliki aturan, dan akuntansi keuangan mengikuti aturan tertentu dari pihak eksternal. Kemudian yang ketiga, informasi keuangan dan non-keuangan dapat bersifat subjektif, sedangkan di akuntansi keuangan itu informasi keuangan bersifat objektif. Yang berikutnya, penekanan pada masa yang akan datang, sedangkan akuntansi keuangan itu lebih berorientasi historis. Akuntansi manajemen terdapat 3 tujuan umum, yaitu yang pertama, menyediakan informasi yang dipergunakan dalam perhitungan harga pokok jasa, produk, dan tujuan lain yang diinginkan dalam manajemen. Yang kedua, menyediakan informasi yang dipergunakan dalam perencanaan, pengevaluasian, dan perbaikan berkelanjutan. Dan yang terakhir, menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya saya akan menjelaskan sejarah akuntansi manajemen. Dalam tahun 1880 sampai 1925, kebanyakan perhitungan harga pokok produk dan akuntansi manajemen digunakan pada abad 20. Nah, untuk tahun 1925, pendekatan perhitungan biaya persediaan untuk laporan eksternal. Selanjutnya, dalam tahun 1950-an atau 60-an, beberapa upaya untuk meningkatkan kegunaan manajerial dari sistem biaya konvensional. Kemudian ada 1980-an atau 1990-an, dilakukan upaya signifikan untuk merombak manajemen akuntansi tradisional karena dianggap tidak lagi memenuhi kebutuhan manajemen. Semakin berkembangnya akuntansi manajemen, kontribusi dari Charles Thomas Hongren dan rekan-rekan lainnya sangat masih digunakan hingga saat ini, meskipun tidak secara spesifik mengeksplisitkan perspektif historis akuntansi manajemen. Perkembangan umum dapat dicermati dalam karya-karya mereka. Oke, di sini saya akan menjelaskan tema baru dalam akuntansi manajemen. Yang pertama ada activity based management, yaitu pendekatan sistem terintegrasi yang memfokuskan manajemen pada aktivitas untuk meningkatkan nilai pelanggan dan memperoleh laba. Selanjutnya ada customer orientation, yaitu selisih antara apa yang pelanggan terima dengan apa yang pelanggan berikan. Selanjutnya ada strategic positioning, yaitu
pemanfaatan data biaya untuk mengembangkan strategi unggul guna mencapai keunggulan kompetitif berkelanjutan. Dan yang terakhir ada value chain framework, dibagi dua. Yang pertama ada internal value chain, yaitu serangkaian aktivitas yang melibatkan desain, pengembangan, produksi, pemasaran, dan pengiriman produk atau jasa kepada pelanggan. Dan yang keduanya ada the industrial value chain, yaitu serangkaian aktivitas yang saling terkait mulai dari bahan baku hingga penjualan kembali produk jadi kepada pengguna akhir. Selanjutnya, tema-tema itu juga mencerminkan respon terhadap dinamika bisnis, perkembangan teknologi, dan kebutuhan organisasi untuk memiliki wawasan yang lebih komprehensif dan relevan dalam mengelola kinerja dan risiko. Selanjutnya, saya akan membahas peran akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen sangat penting dalam mendukung manajemen organisasi dalam pengambilan keputusan, perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kerja. Akuntansi manajemen juga berperan sebagai penyedia informasi relevan dan fokus pada pengelolaan sumber daya untuk membantu organisasi mencapai tujuan dan meningkatkan kinerja. Berikutnya ada sertifikasi profesi. Yang pertama adalah CMA. Salah satu tujuan utama CMA adalah membangun akuntansi manajemen sebagai disiplin yang diakui dan profesional, terpisah dari profesi umum akuntansi. Yang kedua, CPA. Tanggung jawab CPA adalah memberikan jaminan mengenai keandalan laporan keuangan. Yang ketiga, CIA. Fokus CIA adalah mengakui kompetensi dalam audit internal daripada audit eksternal seperti BPA. Sertifikasi profesi dalam akuntansi manajemen adalah bentuk pengakuan resmi bagi individu yang memenuhi standar tertentu dalam pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman. Sertifikasi ini dapat meningkatkan kredibilitas, kompetensi, dan peluang karir di industri akuntansi manajemen. Pilihan sertifikasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan karir, lokasi geografis, dan industri tempat seseorang bekerja. Selain itu, pembaruan sertifikasi secara berkala penting untuk tetap relevan dengan perkembangan terbaru dalam profesi dan juga industri.